Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pintu yang dulu selalu terbuka lebar kini tertutup rapat saat jemariku mengetuk, dan yang membuka adalah wajah asing yang menatapku penuh tanda tanya. Arif kembali ke desanya di Jawa Tengah setelah 8 tahun bekerja sebagai TKI di Jepang. Dari ruang kecil kos di negeri asing, dia menatap bulan yang sama dengan yang pernah dilihatnya di halaman rumah saat masih bersama Sari dan Raka. Setiap malam, ia menahan rindu dan impian akan hari di mana ia bisa pulang dan memeluk keluarga kecilnya. Ia bekerja keras di pabrik kecil, menabung sedikit demi sedikit, mengirim uang dan janji lewat panggilan telepon yang semakin jarang karena kesibukan dan keterbatasan sinyal. Tapi hatinya tetap setia, selalu berharap suatu saat akan kembali membawa kebahagiaan untuk istrinya dan anaknya. Ketika akhirnya tiba di kampung halaman, langit malam menyambutnya dengan dingin. Jalan setapak yang dulu ia kenal kini tampak asing, dan rumah sederhana di ujung gang itu hanya terlihat sekilas dalam lampu temaram. Desiran angin di senja membuat bulu kuduknya merinding karena rindu dan cemas tercampur. Ia melangkah gesit namun hati-hatinya terasa berat. Tangis ia tahan, harap ia nyalakan. Di bawah sinar remang, Arif mengetuk pintu rumahnya dengan hati berdebar. Detik terasa seperti era. Suara ketukan menyusup ke dalam udara malam, merambat di balik kayu tua yang menjadikan rumah itu nyaman. Di balik pintu, ia berharap melihat wajah hangat dan sambutan penuh cinta. Pintu pun terbuka, dan yang ia lihat bukan Sari dengan senyum hangat melayang di bibir. Ia melihat seorang pria asing berdiri di sana, matanya menatap heran ke arah Arif. Keheningan menyambar, hanya suara angin yang menemaninya. Pria itu tampak ragu. Arif menatapnya dengan berharap, namun ia tahu ia telah kehilangan banyak dalam jarak dan waktu. Kemudian Sari muncul. Wajahnya berubah pucat, rautnya menegang. Sari menatap Arif dengan mata kosong, seolah berusaha membedakan antara mimpi dan kenyataan. Air mata membayang di sudut matanya, namun dia berdiri diam. Arif merasa dadanya sesak, harapnya terkoyak oleh rasa asing yang tiba-tiba menyergap. Dia mencoba tersenyum meski suaranya tercekat saat berkata bahwa ia pulang untuk mereka. Kerinduannya tak tertahan. Ia menunggu reaksi hangat, pelukan atau isyarat bahagia. Namun yang datang hanya kesunyian yang memeluknya lebih erat daripada ruang yang pernah ia tinggalkan. Sari akhirnya bicara dengan suara gemetar. Ia mengaku menyesal, mengatakan ia sudah menikah lagi. Arif merasa dunianya runtuh seketika. Semua rencana dan impian pulang untuk membahagiakan keluarga terasa sia-sia. Ia menyadari, di waktu ia jauh bekerja untuk mencukupi kebutuhan keluarga, arus kehidupan di desa terus berjalan tanpa ia. Ia merasakan kesakitan yang tajam menelusup di hati. Dia memanggil nama Raka dengan suara bergetar, sambil melihat ke dalam rumah. Di sana, seorang remaja laki-laki duduk di ruang tamu. Wajah itu tidak terlalu asing, tapi bola matanya kosong menatap Arif. Ia bertanya apakah itu Raka. Sari menunduk, mengangguk, lalu berkata bahwa anak itu adalah anak mereka, tapi tidak mengenal Arif. Sejak kecil, ia hanya mengenal Budi sebagai ayahnya. Detik itu, kenangan tentang malam-malam mengganti popok, suara kecil anaknya tertawa saat disuapi, terbayang di benak Arif. Semua itu kini terasa seperti bayangan di cermin air. Ada, tapi sulit dijangkau dan tampak berbeda. Kesedihan merayapi setiap sulur pikirannya, merengkuh hati yang dulu penuh harapan. Ia merasa asing di rumahnya sendiri, bagai orang yang tersesat tanpa peta. Meski demikian, Arif mengambil langkah kecil mendekati Raka. Ia berdiri di hadapan anaknya, suara lembutnya tersekat namun berniat menghubungkan. Ia berkata dengan lembut bahwa dia adalah ayahnya. Raka menatapnya penuh kebingungan dan keraguan. Kata-kata, "Ayah," melemah di bibir Raka. Ia menjawab dengan polos bahwa ia tidak mengenalnya. Semua ikatan yang seharusnya ada telah lepas oleh waktu dan ketidakhadiran. Arif tak sanggup berkata banyak. Dunia yang dulu terasa utuh kini terbelah oleh jarak, waktu, dan keputusan. Ia berpaling ke arah Sari, namun tidak ada amarah. Hanya luka yang menganga dan harapan yang hancur. Dalam keheningan yang menyesakan, Arif menoleh ke belakang, rumah yang seharusnya penuh kehangatan kini terasa asing baginya. Tanpa kata, ia melangkah keluar rumah. Langkahnya gontai dan pelan, seolah ingin merasakan tanah desanya, meski hatinya tertinggal di ambang pintu. Malam menyambutnya dengan bisu. Ia berjalan di jalanan desa yang dulu akrab, melihat bayangan pohon mangga dan suara jangkrik bernyanyi tanpa beban. Semua itu menjadi saksi bisu kehancuran yang tak terucapkan. Arif berjalan tanpa arah pasti. Hatinya dipenuhi luka rindu, penyesalan, dan kesepian. Ia menyadari bahwa setiap detik di sana adalah perjuangan. Perjuangan untuk mengenang, untuk menata kembali harapan,
untuk menerima bahwa segalanya telah berubah. Ia menyadari bahwa ia tidak bisa memaksa waktu untuk mundur. Yang terjadi adalah kenyataan baru yang harus dihadapi sendiri di bawah langit senja yang kini terasa asing. Senja meredup. Arif berdiri di depan rumahnya, menatap bangku kayu di teras yang dulu sering ia duduki bersama keluarga. Ia ingat gelak tawa dan cerita kecil di sana. Kini kosong. Ia menyadari ia harus memilih. Terus berharap pada masa lalu yang tak bisa kembali, atau mulai membangun titik awal baru. Tetapi malam ini, ia belum siap. Ia hanya bisa terus berjalan, dengan langkah lemah tapi terus maju, membawa luka hati dan rindu yang belum sembuh. Setelah kepergiannya yang hening itu, malam jadi saksi air mata dan keresahan Arif. Di balik gelapnya langit desa, ia tetap di depan pintu yang dulu menjadi saksi cinta dan tawa mereka. Ia tak tahu harus bagaimana, entah menunggu Sari yang datang sambil menangis atau menghilang tanpa jejak. Setiap detik terasa seperti pahit yang tak bisa ditelan. Arif menyesap malam dengan penuh harap dan kecemasan. Suara langkah mendekat, jemari yang gemetar mengetuk pintu lagi, dan terdengar suara lainnya, bukan suara mesra yang ia bayangkan, melainkan suara tegas, penuh ketegangan. Suara itu milik Sari. Ia berdiri di ambang pintu dengan wajah pucat dan mata sembab. Tak ada pelukan, tak ada senyum yang ia rindukan. Hanya keheningan berat dan kesendirian yang tertinggal di udara. Arif mencoba berkata tetapi suaranya tercekik. Ia hanya bisa memandang wajah Sari, berharap ada cahaya yang menyambutnya. Namun yang ia dapatkan adalah wajah wanita yang kehilangan kepercayaan pada kesetiaan yang dulu mereka rajut. Sari menunduk lama sebelum akhirnya bersuara. Kata-katanya datang seperti duri yang menusuk, tajam dan tak terelakkan. Mulai dari permintaan maaf yang basah oleh air mata itu, Sari kemudian mengaku bahwa perlahan, ia telah membangun kehidupan baru. Ia mengaku menikah lagi dengan Budi, tetangga mereka, seorang pria yang selama ini diam-diam membantu dan menemani ia melewatkan hari-hari ketika Arif jauh di Jepang. Semua itu dilakukan demi stabilitas dan ketenangan, katanya. Arif terpaku. Dunia yang selama ini ia impikan untuk kembali menjadi utuh, hancur berantakan satu demi satu. Ia berdiri, terpaku pada lantai kayu rumah yang dulu penuh canda tawa. Suara sumbang detak jantungnya yang tercekat ngendon di telinganya. Ia meraba hati, berharap semua ini hanya mimpi buruk. Tapi Sari melanjutkan, suaranya kini makin berat. Pernikahan itu terjadi beberapa bulan lalu. Ia tak pernah berharap Arif akan kembali, kata Sari. Hutang rasa percaya itu sudah tergerus waktu dan kenyataan baru. Arif hanya tertunduk. Ia menengadahkan kepala sedikit, menahan amarah yang ingin terbit. Tapi ia tahu, emosi seperti itu hanya akan menenggelamkannya lebih dalam. Ia mencintai keluarga itu, bahkan saat semua goyah. Maka ia memilih diam. Ia memilih menanggung kepedihan sendiri, meski itu menyayat setiap sanubarinya. Sari menatap lembut ke arah Arif. Ada sesal dan penyesalan yang jelas terlihat di matanya. Namun, ia juga menatap sosok lain di ruang tamu. Arif mengikuti pandangannya dan melihat Raka, sosok yang dulunya sangat dikenalnya. Raka sekarang tampak tegap, wajahnya sudah berubah menjadi remaja. Rautnya datar ketika melihat Arif. Arif terkejut dan perlahan memanggil namanya. Nada suaranya lembut, seakan ingin meredam semua kecemasan yang tumbuh di dada. Raka berpaling dan menyapa dengan nada ragu. Ia mengaku tidak mengenal Arif sebagai ayah, karena bagi dia, hanya ada satu figur ayah selama ini, Budi. Setiap hari, setiap pagi, setiap malam, kata itu tertanam di benaknya, ayah adalah Budi. Arif mendengarnya seperti disambar petir. Semua pengorbanannya untuk anak itu terasa sia-sia. Semua puluhan surat, telepon yang terkadang putus-putus, tabungan yang dipakai untuk kebutuhan sekolah Raka dahulu, kini terasa tertolak keras oleh ikatan yang telah terbentuk sejak lama. Hati Arif runtuh. Ia merasa asing di dalam rumahnya sendiri. Semua ruang terasa kosong, dan kenangan yang dulu memenuhi setiap sudut kini lenyap seperti kabut yang tertiup angin senja. Arif ingin memeluk Sari, memeluk Raka, meminta maaf atas ketidakhadirannya selama ini. Namun luka di antara mereka terlalu dalam untuk dirangkul dengan kata, maaf. Ia memejamkan mata, menahan tangis. Ketika membuka mata, ia menatap Raka sekali lagi, mencoba menembus kerasnya dinding penolakan yang terlanjur menyelimuti. Raka berdiri kaku. Ia bertanya pada ibunya apa yang sedang terjadi. Sari hanya bisa menganggukkan kepala pelan, segaris penyesalan tergambar di pipinya. Dia tahu, luka yang dialami Arif adalah patahan hati yang tak mudah disembuhkan. Arif mundur dan kembali menghadap Sari. Ia mengucapkan bahwa ia rindu, bahwa ia pulang karena cintanya, bukan untuk menuntut apapun.
Tapi kata-kata itu melemah saat angin malam menerbangkan kata, cinta, begitu saja. Arif merasa entah bagaimana harus tetap tegar. Harus bertahan meski hati seperti terkoyak. Sari menjauh beberapa langkah. Ada ketegangan yang menahan setiap nafas di antara mereka. Ia meminta maaf lagi meski kata itu terdengar hambar. Arif hanya menunduk, berusaha meredam rasa sakit yang memuncak di dada. Ia sadar, meski ia pulang demi cinta, cinta itu kini tidak bisa menghubungkan masa lalu dan masa kini. Ia lalu menarik napas panjang dan perlahan membawa diri ke ambang pintu. Di situ, lampu temaram menerangi separuh wajahnya. Sari berdiri beberapa langkah di belakangnya, dan rasa harap itu masih ada di rautnya. Namun kata-kata kedua, bahwa pernikahannya dengan Budi bukan karena cinta, melainkan karena ketakutan akan hidup sendiri dan masa depan Raka, tersembur sebagai tamparan terakhir pada kepercayaan yang rapuh. Arif menengadahkan wajahnya sedikit. Ia ingin berkata sesuatu yang menyembuhkan. Namun malam membungkam suaranya. Ia hanya bisa berjalan menyusuri tangga kayu. Setiap anak tangga menandai jarak yang makin menegaskan dirinya terpisah dari kehidupan yang dulu ia miliki. Saat ia menjejak pekarangan depan rumah, udara dingin menyambut tulang dan dagingnya. Ia menahan air mata sekali lagi. Kalau ia menangis, semua akan runtuh sisa-sisa harap yang belum mati. Ia memilih diam. Di luar, malam meredam tangisnya. Setiap daun, setiap gemerisik angin, menjadi saksi perjuangan seorang ayah dan suami yang pulang dengan hati penuh rindu tapi ditolak oleh waktu dan pilihan. Arif melangkah menjauh dari rumah yang dulu ia sebut rumah. Kini hanya jadi tempat asing yang menyimpan patahan cinta dan kenangan yang kosong. Pagi di desa itu masih sepi ketika Arif membuka mata. Embun menyelimuti tanaman di pekarangan, dan udara dingin menusuk tubuhnya yang masih lelah. Ia duduk di bangku teras, tatapannya kosong memandang jalan kecil yang tadi malam menjadi jalan pulang tanpa arah. Sisa kenangan masa lalu berkecamuk di kepala, menyisakan penyesalan dan rindu yang tak terucap. Ketika sinar matahari muncul, ia bangkit perlahan. Arif berjalan ke rumah, niatnya hanya satu, mulai membangun kembali hubungan dengan Sari dan Raka, meski hatinya hancur berkeping. Di pintu rumah, ia berhenti sejenak, mengumpulkan keberanian, kemudian masuk. Ruangan pagi itu sunyi. Raka duduk di meja makan, sarapan sendiri. Wajahnya datar, tanpa canda. Arif berdiri di belakang Raka, mengumpulkan kata-kata. Dengan suaranya yang lembut, ia memanggil nama anaknya. Raka menoleh, pandangannya datar. Anak itu kini terlihat dewasa, matanya menyiratkan kedewasaan dan keteguhan. Raka tidak mengenali sosok yang berdiri di situ, dia hanya melihat suami ibu yang asing. "Saya ayahmu," kata Arif pelan. Sekali lafal itu pecah, menyisakan keheningan panjang. Raka menunduk, bibirnya bergerak, lalu ia berkata, "Saya tidak mengenalmu." Suaranya datar dan dingin. Arif menelan ludah, menahan sakit yang menyergap lebih tajam dari pagi yang membeku. Ia sudahi canggung dengan sopan. Ia mengangguk, mencoba mengalihkan pandang, tapi bayangan Raka tetap menghantui. Ia menatap jalanan dari jendela ruang tamu, menatap pepohonan dan sawah yang dulu biasa mereka lewati bersama, sekarang menjadi pemisah antara dia dan masa lalu yang hilang. Seharian berlalu dengan sunyi. Arif memilih diam, menunggu saat yang tepat untuk mencoba pendekatan lain. Malamnya, lampu ruang tamu menyala lembut. Ia mengundang Sari bicara. Mereka duduk berdampingan, jarak antara mereka terasa tebal oleh luka dan amarah yang tak saling diutarakan. Sari menatap Arif, sesal terpancar dari wajahnya. "Saya tahu ini sulit," katanya pelan. "Saya ingin semuanya berjalan normal kembali. Tapi Raka tidak bisa begitu saja menerima. Dia sudah lama hidup bersama Budi." Suara Sari penuh penyesalan, namun juga ketidakmampuan. Arif mengangguk perlahan, menerima kenyataan bahwa ia harus berhati-hati membuka luka. Keesokan harinya, Arif muncul di sawah. Di sana, Raka sedang mencangkul, kebiasaan lama mereka yang dulu selalu membangunkan tawa. Arif berjalan mendekat, tanpa kata. Ia mengambil alat pertanian dan mulai bekerja di samping Raka. Udara desa menyejukkan sendi dan pikiran. Raka menoleh sekilas, lalu kembali mencangkul. Arif berusaha mendekat dalam diam, membiarkan kehadirannya berbicara. Seteguk kesunyian menggantikan kata-kata yang sulit. Beberapa hari berlalu, kebersamaan itu terus terjadi. Arif ada di sawah, di ladang, bahkan di dapur saat Sari memasak. Ia ikut mencampur sayur, membakar tempe, menjalankan tugas sederhana sebagai rumah tangga. Raka mulai menoleh lebih sering. Kadang ia menegur ringan, "Ayah, itu garamnya terlalu banyak." Meski masih belum pernah menyebut "ayah" kepada Arif.
Setiap teguran itu adalah sinyal halus bahwa tembok penolakan mulai retak. Namun konflik tetap mengintai. Budi, yang sering datang membantu, kadang menatap tajam ke arah Arif. Ada ketegangan terselubung di antara mereka. Budi tahu tragisnya situasi ini. Dia menangisi masa depan keluarga yang bisa hancur dengan satu langkah salah. Tapi dia juga takut kehilangan perannya sebagai pelindung dan figur ayah yang selama ini ia jalani untuk Raka. Arif menyadarinya saat mereka bekerja di kebun. Pandangan Budi sekilas bertabrakan dengannya, lalu menjauh. Pada suatu siang, Raka terjatuh saat mencangkul. Satu tetes darah menetes di kelingkingnya. Arif cepat menolong, membersihkan luka dengan telaten. Raka menatapnya, bibirnya bergetar sedikit. "Terima kasih," katanya lirih. Bukan kata yang mudah diucapkan, tapi cukup mengubah ritme hati Arif. Ia mengangguk sambil menyeka keringat di dahi anaknya. Saat itulah, di bawah sengatan matahari desa, muncul sesuatu yang baru, sebuah benih penerimaan kecil, yang mulai tumbuh di antara dua hati yang terpisah oleh waktu. Malamnya, di teras, Arif duduk sambil melihat Raka memotong cabai di samping ibu. Ia mencatat setiap gerakan anaknya. Senyum kecil yang tampak setelah berhasil memotong dengan rapi, cara tangan Raka menata irisan di piring. Sakit hatinya perlahan berubah menjadi harapan. Bahwa meski mereka tak bisa kembali seperti dulu, tapi mereka bisa membentuk ikatan baru, lebih dewasa dan mungkin lebih kuat. Pagi membawa hawa baru dan bisikan harapan yang tak kentara. Arif terbangun di rumah tetangga yang ramah, setelah malam sebelumnya memilih tidak kembali ke dalam, tubuhnya lelah secara fisik dan jiwa tertekan oleh kontras antara keinginan pulang dan dinginnya penolakan. Ia duduk di teras, melihat sinar pertama menyusup melalui daun bambu, mengundang harapan untuk bangkit. Ia menghela napas panjang, merasakan udara membasahi paru-parunya dan menyadari bahwa ia perlu melakukan sesuatu, bahkan jika jalan itu masih rapuh. Hari itu, sebelum matahari meninggi, Arif berjalan menuju ladang di belakang rumah. Ia menemukan Raka dan Budi sudah di sana, mencangkul tanah segar untuk menanam padi. Suara gemerisyak air irigasi dan riak langkah di tanah menenangkan. Arif maju perlahan, tanpa menatap langsung. Tanpa kata, ia ikut menanam. Kepelikan meredup oleh tugas yang sederhana. Tanah, bibit, dan keringat. Raka tak berkata apapun, namun pandangannya kini tak lagi dingin. Dia memberi ruang kepada sosok asing itu untuk mendekat. Setelah beberapa jam, Raka memetik seikat rumput liar dan menyodorkannya kepada Arif. Tidak ada kata, "Ayah," tapi gestur itu berbicara tentang kepercayaan pertama yang mulai tumbuh. Arif menatap celah antara genting dan padi, lalu menyeka keringat di dahinya, membiarkan air mata haru mengalir sekilas. Ia merasa ada yang bergerak di antara mereka, benih hubungan baru, tipis tapi hidup. Malam datang dengan keheningan yang tak terduga ringan. Di dapur, kumpulan sayur dari persawahan tadi dipotong bersama. Sari memasak dengan tenang, Arif membantu mengiris bawang, dan Raka duduk di meja, melihat. Tidak ada obrolan panjang. Hanya aksi sederhana. Gesekan pisau, aroma bawang, nyala lampu minyak tanah. Kehangatan yang dulu hilang hadir kembali, samar, namun cukup memberikan rasa aman. Beberapa hari kemudian, Arif mulai kembali ke rutinitas desa. Ia bantu memperbaiki pagar, membetulkan genting yang bocor, bahkan berjalan dengan beberapa tetangga untuk menghitung hasil panen. Raka terlihat menyenangkan saat ia membantu sang ayah kerja. Mereka mengganti lelah dengan tawa yang tertahan. Sekali-kala, Raka menyapa, "Tolong, Ayah," padahal ia belum mengenali kata itu sebagai hubungan darah, tetapi kepercayaannya tumbuh. Namun ketegangan tetap ada. Suatu sore, Budi datang dengan wajah resah. Ia duduk di sebelah Arif di bawah pohon pisang. "Saya takut," katanya pelan. "Kalau Raka mulai dekat denganmu, apa yang akan terjadi pada keluarga kami?" Arif menatap Budi sekilas, merasakan getar rasa bersyukur. Budi adalah suami Sari sekarang, figur ayah bagi Raka. Arif paham, posisinya tidak mudah diambil. Ia mengangguk lembut. "Saya tidak ingin menggantikan siapapun. Saya hanya ingin diterima, seperlunya, bahkan sedikit, oleh Raka." Budi menunduk, menyesap kopinya. Akhirnya ia mengangguk, dan tangan mereka bertemu dalam keheningan yang berarti, kerjasama, bukan persaingan. Esoknya, Arif dan Raka bekerja di sawah bersama. Raka bercerita tentang cita-citanya. Ingin jadi petani sukses, punya sawah luas, bahkan memikirkan sekolah tinggi pertanian. Suara itu menyalakan sesuatu dalam diri Arif. Ia bukan hanya ayah, tapi juga saksi harapan anaknya. Ia menatap Raka, mengangguk sambil menepuk pundaknya. Raka tersenyum, pun Arif. Tak banyak kata,
tetapi ikatan mulai terjalin dalam kesederhanaan. Sementara itu, Sari menatap dari balik pintu. Senyum kecil, tanpa amarah, tapi penuh penyesalan yang tetap percaya. Arif kembali menjadi bagian rumah. Bukan sebagai pengganti, tapi sebagai sosok yang dihargai. Ada fragmen masa lalu yang terpulihkan pelan. Malam itu, di halaman rumah, Raka mengajak Arif duduk di kursi panjang kayu. Dia menawarkan segelas air dan sepotong roti. "Aku senang ayah ada di sini," katanya lirih. Kalimat sederhana, tapi bagi Arif, adalah titik balik yang rapuh namun kuat. Ia mengangguk, menyalakan senyum hangat. Tidak perlu kata lain. Senja di atas desa menjadi saksi saat hati dua orang, yang sempat terpisah, berusaha bersatu lagi. Senja di desa kecil itu membaur dengan jejak harapan yang baru terlahir. Langit jingga menyelimuti sawah dan teras rumah yang dulu sunyi, kini mulai terisi aroma kedamaian. Arif duduk di kursi kayu di depan rumahnya, merasakan angin akhir hari mengusap setiap lapisan lelah di tubuhnya. Ia memejamkan mata sebentar, menyadari bahwa ia telah berjalan begitu jauh, dari pintu penolakan, hingga ke ambang penerimaan. Sekarang, waktunya menata kembali mimpi yang sempat patah. Di dalam rumah, Sari sibuk menyiapkan makanan untuk keluarga kecilnya yang belum sempurna. Raka duduk di meja makan, wajahnya tegang namun ada kilau senyum kecil yang semerbak di matanya, sisa dari saat-saat kebersamaan mereka sebelumnya. Arif berdiri menghampiri, lalu duduk di sampingnya. "Sudah makan?" tanyanya lembut. Raka mengangguk, tapi masih ragu. Arif mengulurkan tangan membelai rambut Raka perlahan. Raka menatapnya. Sekarang ada rasa aman dalam pandangan itu, sesuatu yang dulu tak pernah ada. Malam itu, mereka makan bersama di teras. Lampu kuning meredup membuat suasana hangat meski sederhana. Biasanya, keluarga bertemu dengan tawa dan cerita ringan. Kali ini suasana agak hening, namun bukan sunyi yang menyakitkan. Justru, hening itu seperti jeda untuk merasakan betapa tenang dan berharganya momen ini. Arif berbicara pelan, "Aku mungkin bukan ayah yang sempurna selama ini. Tapi aku berjanji akan berusaha menjadi sosok yang bisa kau andalkan." Raka menunduk sebentar, lalu menatap penuh arti dan menjawab ringan. "Aku tahu, ayah." Kata "ayah" keluar seperti sulutan api kecil yang menghangatkannya. Keesokan paginya, di ladang padi yang menguning, Arif dan Raka bekerja bersama. Gerak mereka harmoni, tanpa perlu kata terlalu banyak. Setiap tetes keringat dan setiap benih yang mereka tanam adalah lambang harapan baru. Sari berdiri di pinggir ladang, memandang mereka dari jauh. Ia menyadari, cinta dan kesabaran mampu merajut kembali ikatan yang sempat putus. Ia tersenyum dan tangan terlipat di dada, syukur sederhana tapi tulus. Hari terus berjalan. Arif perlahan menjadi bagian nyata dari kehidupan mereka. Ia ikut pertemuan warga desa, membantu memperbaiki saluran irigasi, bahkan ikut merencanakan panen. Raka sering menemaninya, mengulurkan sapu lidi saat ibu memasak, atau menyodorkan caping saat ia hendak ke sawah. Posisi mereka menjadi nyata, bukan ayah dan anak sempurna, tapi dua manusia yang belajar merajut ikatan kembali. Di udara desa, termuat aroma pagi dan harapan yang tumbuh, bukan drama sinetron, melainkan realitas yang bersahabat. Suatu sore, saat senja di ujung desa membentang keemasan, Arif mengajak Sari dan Raka duduk bersama di bawah pohon mangga tua. Ia mengeluarkan foto-foto lama, gambar mereka bertiga di masa kecil Raka. Ia tersenyum sambil bercerita, "Kalian ingat ini saat kita piknik di sawah sebelah hutan?" Sari menyentuh foto itu dengan mata berkaca. Raka mengingat dan tertawa kecil. Tidak ada rasa getir, hanya nostalgia manis yang menyatukan hati mereka. Senja itu menjadi saksi. Masa lalu terpaut dengan masa kini, bukan sebagai beban, tapi benih pengikat.